Transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan yang lain. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta semua keuntungan serta kerugian yang dicatat oleh transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer yang lain. Sering terdapat berbagai jenis persediaan dapat ditransfer dari satu perusahaan afiliasi ke perusahaan afiliasi lain. Juga permasalahan untuk mengetahui barang mana yang telah terjual dan barang mana yang masih dimiliki oleh permasalahan yang lebih sulit dalam kasus transaksi persediaan, karena sebagian dari barang yang dikirim dapat langsung dijual oleh perusahaan pembeli dan sebagian lagi masih dimiliki sampai beberapa periode akuntansi. Transaksi persediaan antar perusahaan terdiri dari penjualan downstream antar perusahaan dan penjualan upstream antar perusahaan. Yang pertama yaitu penjualan downstream antar perusahaan. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut, semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi harus berdasarkan laba direalisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Karena keuntungan dari penjualan antar perusahaan tercatat dalam pembukuan induk perusahaan, laba bersih, konsolidasi, dan keseluruhan klaim pemegang saham induk perusahaan harus dikurangi sebesar nilai penuh keuntungan belum direalisasi. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi, terjadi satu dari 3 situasi berikut. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Atau yang ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi tersebut. Yang kedua adalah penjualan upstream antar perusahaan. Pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus downstream, hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antar pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan. Oleh karena itu, eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode sampai keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream antar perusahaan. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anaknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan induk, tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagang tersebut dijual kepada entitas luar. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream antar perusahaan. Penjualan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaannya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor anak perusahaan.
tetapi tidak mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Laba bersih induk perusahaan dipengaruhi karena induk perusahaan mengakui bagiannya atas pendapatan anak perusahaan berdasarkan metode ekuitas. Jika anak perusahaan penjual adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 100%, induk perusahaan menangguhkan 100% dari laba yang belum direalisasi pada tahun terjadinya penjualan antar perusahaan. Jika anak perusahaan adalah perusahaan afiliasi yang hanya dimiliki sebagian, induk perusahaan juga hanya menangguhkan sebatas bagiannya atas laba anak perusahaan yang belum direalisasi.